Setelah mengalahkan Boros dan pasukannya yang perkasa, Saitama telah kembali ke kehidupan sehari-harinya yang biasa-biasa saja di kota Z. Namun, tanpa sepengetahuannya, jumlah monster yang muncul masih terus meningkat, membebani sumber daya asosiasi pahlawan. Eksekutif puncak mereka memutuskan langkah berani merekrut penjahat yang membantu dalam pertempuran mereka. Tapi, selama pertemuan, seorang pria misterius yang menyebut dirinya Garo muncul yang mengaku sebagai monster, dan dia mulai menyerang kerumunan tanpa ampun. Garo yang misterius terus mengamuk melawan asosiasi pahlawan, menghancurkan setiap pahlawan yang dia temui. Dia ternyata adalah mantan murid terbaik seniman bela diri Silver Fang, dan tampaknya didorong oleh motif yang tidak diketahui. Bagaimanapun, binatang buas manusia ini tampaknya tak terbendung. Penasaran dengan musuh baru yang membingungkan ini, dan dengan kehausan akan uang yang tak terpuaskan, Saitama memutuskan untuk mengambil kesempatan dan bergabung dengan kompetisi seni bela diri yang menarik. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tapi entar dulu. Sebelum lanjut menonton, ada baiknya sobat memberi dukungan kepada channel ini dengan cara like, subscribe, dan share konten yang ada di channel ini, agar channel ini semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Season 2 ini dimulai dengan seorang monster yang sedang mengganggu yang terhenti oleh keberadaan seorang pria. Pria ini bernama King, pahlawan kelas S peringkat 7 yang dijuluki manusia terkuat. Setelah itu, King terlihat keluar dari toko video game sambil membawa game baru yang kalau kita lihat tidak cocok untuk orang seram sepertinya. Di jalan, ia dihadang oleh dewa mesin bernama G4 yang berniat menghancurkannya. King pun mengeluarkan suara dari dalam tubuhnya, yang disebut orang-orang sebagai King Engine. Suara saat ia memasuki mode tempur, namun ia terlebih dahulu meminta waktu ke toilet. Saitama dan Genos yang ingin melihat kekuatan King pun mengetahui bahwa robot ini sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari Genos. Dan di dalam toilet, terlihat King sedang ketakutan sambil bergumam bahwa dirinya tidak kuat. Hanya seorang otaku pengangguran yang saking ketakutannya mengeluarkan suara yang disebut orang King Engine. King pun melarikan diri. Di saat yang sama, Genos mencoba menghentikan monster robot yang mengamuk karena King tidak muncul. Genos yang tidak ingin dibantu ditinggalkan oleh Saitama. Genos berhasil melelehkan robot itu, namun muncul sebuah robot kecil dari dalam tubuhnya. King yang mulai bermain game sangat terkejut melihat seorang asing muncul di kamarnya dari jendela yang berada di lantai 22. Saitama pun dengan sok akrabnya melihat King bermain game sambil bertanya-tanya tentang King yang kabur. King pun menjelaskan bahwa dirinya hanya tidak sengaja berada di dekat monster, dan selalu ada orang yang mengalahkan monster itu. Asosiasi yang mengira itu ulahnya pun tiba-tiba mengangkatnya sebagai pahlawan kelas S. Genos yang berhasil mengalahkan robot tadi membawanya ke Dr. Kuseno untuk memanfaatkannya supaya dia bisa lebih kuat. Di tempat lain, di markas pusat sedang dikumpulkan para penjahat dan buronan, dan beberapa pahlawan kelas A yang bertugas mengawal petinggi asosiasi. Di antara para penjahat, terdapat Sonic yang mencari Saitama, dan menantang kekuatan para penjahat seperti mereka digunakan oleh asosiasi, ia pun pergi. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Garo yang menantang semua orang di sana untuk mengalahkannya. Pahlawan yang mengawal pun langsung menyerang dan dengan mudah dikalahkannya. Dan dengan cepat, ia pun membantai para penjahat lainnya, dan pergi, namun meninggalkan pesan sebagai simbol pernyataan perang. Sonic yang terus mencari Saitama mendatangi rumahnya, namun dihalangi oleh Genos. Mereka pun bertarung. Beberapa saat kemudian, Saitama yang sedang sibuk main game didatangi oleh sekelompok orang. Mereka adalah Fubuki si badai neraka, pahlawan kelas B peringkat 1, dan 2 orang anggotanya yang juga kelas B. Mereka mengajak Saitama untuk bergabung dengan kelompok mereka agar Saitama bisa naik peringkat dengan mudah. Dan 100% ditolak oleh Saitama. Fubuki yang marah pun langsung menyerang Saitama dengan kekuatan espernya. Di akhir pertarungan mereka, Saitama sekilas melihat Sonic dan Genos yang bertarung hingga menimbulkan ledakan. Fubuki pun bingung dengan apa yang terjadi, dan semakin lebih bingung melihat Saitama yang mengobrol santai dengan pahlawan kelas S, Genos. Genos pun menjelaskan bahwa dirinya adalah murid Saitama. Sonic yang muncul pun melanjutkan pertarungannya dengan Genos. Ia mengeluarkan jurus barunya yang menciptakan bayangan dengan gerakan yang sangat cepat. Genos pun berencana menimbulkan ledakan agar mengenai Sonic, namun dihentikan oleh Saitama. Saitama pun menerima tantangan Sonic dan disambut dengan jurus bayangan. Tapi, tanpa diduga, Saitama malah melakukan lompatan ke samping dengan serius yang menciptakan bayangan lebih banyak dibanding Sonic.
Hembusan anginnya pun membuat Sonic terpental dan pingsan. Selanjutnya, Fubuki, Saitama, dan Genos berbincang di rumah. Fubuki pun menceritakan ambisinya mengalahkan kakaknya yaitu Tatsumaki, si pahlawan peringkat S. Ia pun mengatakan mengapa dirinya masih di kelas B adalah karena kelas A tidak mungkin dilewati, termasuk bagi 3 murid Atomic Samurai kelas A peringkat 4 Bushi, 3 Okamai Itachi, dan 2 Laiyan. Hal ini karena Amaimas, pahlawan A peringkat 1 yang sangat kuat namun tidak mau naik ke kelas S. Selanjutnya, terlihat di kediaman Saitama dan Genos ada King dan Fubuki. Mereka kedatangan murid Silver Fang bernama Charanko yang mengadu tentang perubahan sifat gurunya itu. Genos pun menjelaskan mungkin ada kaitannya dengan Garo. Akibat insiden di markas asosiasi kemarin, Garo dianggap monster dan jadi buronan. Silver Fang menawarkan diri untuk menangkap bekas anak muridnya itu. Saat pulang, Charanko melihat Garo yang sekarang menamai dirinya sebagai pemburu pahlawan bertemu dengan Mumen Rider. Di saat yang sama, kelompok Tank Top yang dipimpin Tank Top Master kelas S tiba dan langsung menyerang Garo. Garo yang terpojok pun diakhiri oleh Tank Top Master, namun dihalangi oleh Mumen Rider karena menganggap pahlawan tidak boleh membunuh manusia. Garo yang berpura-pura menyerah kemudian berkata akan membunuh mereka semua. Tank Top Master pun langsung menyerangnya lagi. Namun Garo menggunakan teknik yang ia pelajari dari Silver Fang, pukulan aliran air pemecah batu. Tank Top Master pun dihajar habis-habisan. Dan dengan sekejap, ia pun mengalahkan semua pahlawan yang ada di sana. Keesokan harinya, Silver Fang dan kakaknya yang bernama Boom yang merupakan gulu aliran pembelah besi tiba di lokasi dan melihat banyak tubuh terkapar termasuk Charanko. Saitama pun tiba di rumah sakit menjenguk Charanko dan Tank Top Master. Di sana, Saitama sangat tertarik dengan cerita bela diri yang digunakan Garo mengalahkan mereka. Untuk mempelajari teknik bela diri, Charanko pun memberikan tiket turnamen agar Saitama melihat para ahli bela diri bertarung. Namun melihat hadiah yang besar, Saitama malah berniat mengikutinya. Di sisi lain, Garo melanjutkan perburuannya. Kali ini korbannya adalah 2 kelas A, si kumis pegas dan bola emas, yang sudah pasti bisa dikalahkan Garo. Setelah itu, Saitama yang sedang mencari sesuatu malah dipikir oleh Garo mencari dirinya. Ia pun langsung menyerang Saitama. Saitama yang kesal karena tiba-tiba diganggu pun langsung memukul Garo hingga tak sadarkan diri. Garo pun terbangun di tempat sampah keesokan harinya tanpa mengingat apa yang terjadi. Akibat teror Garo, beberapa pejabat tinggi asosiasi menggunakan pengawalan pahlawan kelas S termasuk Metal Bat. Dan saat yang sama, 2 monster menyerang dan berencana menculik anak petinggi itu. Di tempat lain, Saitama yang menggunakan rambut palsu mendaftar kompetisi menggunakan identitas Charanko. Di sana ia bertemu dengan kenalan Charanko yang bernama Niga Mushi dan terus menyembunyikan wajahnya agar tidak ketahuan. Metal Bat yang bertarung dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Namun tiba-tiba muncul 2 monster lain yang lebih besar dan lebih kuat dan membuat ia kewalahan. Untuk memunculkan semangat bertarungnya, ia pun memukul kepalanya sendiri. Kekuatannya pun meningkat drastis dan berhasil menghancurkan para monster itu. Tanpa diduga, tak lama kemudian muncul seorang monster dengan tingkat ancaman naga. Ia adalah monster agung tetua Lipan yang berukuran sangat besar. Metal Bat pun langsung melompat ke atasnya dan memukul dengan membabi buta. Namun Metal Bat malah terlempar ke arah Garo dan serangannya itu tidak berefek sama sekali. Melihat Metal Bat, Garo pun bersemangat dan langsung menyerangnya. Meskipun sedang terluka, Metal Bat mampu mengimbangi Garo dan hampir mengalahkan Garo, namun terhenti oleh suatu teriakan yang memanggilnya kakak. Ia adalah adik dari Metal Bat. Metal Bat yang sudah berjanji tidak bertarung di depan adiknya pun tidak melanjutkan pertarungan. Begitu juga Garo yang lebih memilih pergi. Selanjutnya, Garo dihadang oleh 2 monster yang mengaku berasal dari asosiasi monster dan memberikan undangan untuk Garo agar datang ke markas. Namun Garo menolaknya. Di sisi lain, para monster berhasil menculik anak petinggi organisasi. Merasa misinya sudah selesai, monster Agung Lipan pun berniat pergi. Namun Metal Knight menempelkan tubuh untuk mengikutinya. Namun beberapa monster kuat masih membuat kerusuhan yang dihadang oleh beberapa pahlawan. Markas pusat pun mulai panik dengan kemunculan monster yang sangat banyak dan mengalahkan pahlawan-pahlawan kelas A. Kelompok B kelas atas seperti kelompok Fubuki pun harus turun tangan. Di tempat lain, turnamen bela diri yang diikuti Saitama pun dimulai. Turnamen ini diikuti oleh ahli bela diri dan juga beberapa pahlawan kelas A seperti Lightning Max. Pertarungan pertama Saitama sudah pasti dimulai dengan kemenangan mudah tanpa melakukan apapun.
Selanjutnya, Max menghadapi seorang ahli bela diri yang belum terkalahkan bernama Shiryu yang muncul setelah 7 tahun menghilang. Dengan sekejap, Shiryu berhasil mengalahkan pahlawan kelas A itu. Lawan Saitama selanjutnya adalah Bakuzan, sang juara berturut turnamen ini. Orang yang selalu mengirim lawannya ke rumah sakit. Ia pun mulai menekan Saitama dengan kata-katanya, tapi Saitama malah sibuk dengan sabuk pinggangnya. Bakuzan yang marah pun menjelaskan bahwa ia akan membunuh Saitama. Tapi saat ia menyentuh kepala Saitama, ia malah dipukul dan terbang keluar ring. Saitama pun kembali gagal melihat bela diri karena takut wignya terlepas saat disentuh Bakuzan. Di kota, Fubuki yang tak berdaya di hadapan salah satu monster diselamatkan oleh kedatangan sang kakak Tatsumaki yang langsung memarahinya dan menyuruhnya pulang saja. Menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan pahlawan rank S, monster seksi ini pun langsung melarikan diri. Teror monster lainnya pun masih menebar. Mereka mendatangi konser tempat Amai Mas manggung, rumah sakit tempat Tank Top Master dan rekan dirawat, bahkan ke penjara untuk mencari puri-puri prisoner. Kegaduhan ini menyebabkan markas pusat asosiasi mengerahkan para pahlawan kelas S dan A untuk mulai bergerak. Terlihat Rive Knight dan Amai Mas yang dengan mudah mengalahkan beberapa monster, serta Dewa Babi yang membantu Child Emperor untuk melawan monster ular yang sangat berbisa. Melihat monster itu menyerang, Dewa Babi pun menelannya hidup-hidup. Di tempat lain, pahlawan S, Flashy Flash, datang membantu sekelompok pahlawan lainnya yang sedang melawan monster gurita raksasa. Flashy Flash pun langsung secepat kilat menusuk semua mata gurita tersebut. Namun ternyata, monster itu tidak mati, bahkan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Tatsumaki yang datang dengan mudah mengangkat dan meremukkan monster itu. Setelah itu, ia pun menghina Flashy Flash dan pahlawan lainnya karena dianggap gak guna. Terlihat juga Atomic Samurai dan beberapa anak muridnya mulai bergerak. Bergeser ke arena pertandingan bela diri yang sudah mencapai final, Saitama berhadapan dengan Shiryu. Shiryu pun langsung menunjukkan teknik bela dirinya, sementara Saitama terus memegang kepalanya agar wignya tidak terbang kena angin. Karena memang tujuannya untuk mempelajari bela diri, Saitama pun meminta Shiryu menunjukkan seperti apa teknik bela diri. Sambil menyerang, Shiryu bercerita tentang merendahkan profesi pahlawan, lalu menendang Saitama hingga wignya terbang. Saitama yang kesal pun hampir memukul Shiryu. Untung saja hanya berefek ke hancurnya pakaian Shiryu. Melihat kepala botak Saitama, para wasit dan panitia pun mendiskualifikasikannya karena dianggap menyamar. Shiryu yang syok tidak memperdulikan keputusan itu, dan langsung menghajar Saitama dengan serius. Setelah melihat berbagai teknik Shiryu, Saitama pun sampai pada kesimpulannya bahwa bela diri hanya sebatas mengeluarkan gerakan dengan cara yang keren. Shiryu pun tersinggung dan menyerang, namun malah tersenggol bokong Saitama dan terpental ke dinding arena. Pertandingan pun berakhir dan Saitama melarikan diri. Shiryu pun menjadi juara pertandingan ini, namun tanpa kebahagiaan sama sekali. Di saat yang sama, muncul monster yang sangat kuat di hadapan mereka. Ia bernama Goketsu, juara Super Fight pertama yang memilih jalan menjadi monster. Ia pun menawarkan para petarung untuk memakan sel monster yang ia berikan agar mereka menjadi sangat kuat, dan yang tidak memakannya akan dibunuh. Beberapa petarung pun memakan sel itu, dan berubah menjadi monster dengan kekuatan masing-masing. Melihat hal itu, Shiryu pun tidak tinggal diam dan berhasil mengalahkan mereka, namun tidak dengan Goketsu. Di hadapan monster ini, Shiryu sama sekali tidak ada apa-apanya. Ia pun berniat kabur, namun terhalang oleh kemunculan monster lain. Monster ini adalah Bakuzan, ahli bela diri yang tadi dikalahkan Saitama dan telah memakan sel monster. Shiryu pun putus asa, berteriak memohon agar ada pahlawan yang datang menyelamatkannya. Saat itulah Saitama muncul, memuji Shiryu yang sudah bertahan dengan baik dan akan menyelesaikan sisanya. Karena Saitama tidak mengingat Bakuzan, ia pun marah dan langsung menghajar Saitama. Namun yang hancur malah dirinya sendiri. Shiryu pun mengucapkan terima kasih karena Saitama menyelamatkan hidupnya, dan menanyakan mengapa orang sekuat Saitama ikut turnamen ini. Saitama pun menjawab karena kurang kerjaan. Ia pun menceritakan tentang kekuatan Goketsu, dan melarang Saitama keluar agar tidak terbantai oleh monster itu. Tapi yang pasti, Saitama malah lebih bersemangat untuk pergi. Sesaat kemudian, sepenggal kepala Goketsu terlempar dan jatuh di hadapan Shiryu. Saitama pun datang dan mengatakan Goketsu tidak ada bedanya, karena kalah dengan sekali pukul. Shiryu yang kagum pun berkata, dirinya ingin jadi pahlawan dan ingin jadi murid Saitama yang langsung ditolak Saitama. Di tempat lain, pahlawan kelas S, Puri-Puri Prisoner, sedang menghadapi monster berduri. Dengan pelukan penuh cinta, ia pun mengalahkannya.
Setelah keluar arena, Saitama bertemu dengan King di jalan. Di sini ia curhat karena sepertinya dia tidak bisa bertambah kuat lagi. Siapapun yang dilawan tidak memberikan pengalaman apapun. King pun mengejek Saitama karena tidak bisa mengalahkannya di game, bahkan hanya dengan satu jari. Di saat yang sama, Garou melihat King dan mulai mengeluarkan semangat memburunya. Setelah memprediksi pergerakan King, Garou pun menyerang, namun ia malah ditendang oleh Saitama. Saitama pun menganggap Garou adalah berandalan yang asal menyerang. Mereka pun pergi bermain game, dan seperti biasa, Saitama tidak bisa menang melawan King. Sementara itu, markas asosiasi pahlawan yang sedang melakukan rapat disusupi oleh monster yang menyampaikan pesan. Para monster memberikan waktu 3 hari untuk menyelamatkan Sandera dengan mengirim para pahlawan kelas S ke markas asosiasi monster. Monster yang mulai mengamuk pun berhasil dihentikan oleh kelas S Super Alloy Darkshine. Di sisi lain, para monster yang dipimpin oleh raksasa bernama Orochi sedang menyusun rencana untuk menyambut pahlawan yang akan menyerang. Orochi merupakan monster terkuat yang dengan mudah bisa memakan monster lain. Salah seorang monster diutus untuk mencari Goketsu yang belum kembali, dan ia menemukan tubuhnya yang hancur. Melihat salah seorang monster terkuat dikalahkan, ia pun berpikir mungkin tidak akan mudah menghancurkan pahlawan. Di tempat lain, Garou yang baru sadar masih kebingungan dengan apa yang terjadi setelah ia menyerang King. Ia pun pulang ke rumah persembunyiannya. Di sana, ia bertemu dengan seorang bocah yang sudah ia kenal sebelumnya di taman. Di saat yang sama, datang beberapa orang pahlawan yang mengincar Garou. Mereka adalah Death Gatling dan Stinger kelas A, Smileman kelas A, Wildhorn, Megane, Kusaragima, Gangan, dan Shooter yang kelas B. Garou yang sadar telah terkepung pun membaca buku pahlawan untuk mengetahui kekuatan mereka. Para pahlawan pun mulai bersatu untuk mengalahkan Garou. Garou yang terkena panah beracun pun mulai merasakan pusing. Namun tetap saja, Garou bukan lawan yang sebanding untuk mereka. Satu persatu pahlawan berhasil kalahkannya. Namun tiba-tiba Genos muncul dengan ambisi melenyapkan Garou. Pertarungan kecepatan dan kekuatan pun terjadi antara manusia berkekuatan robot versus manusia berkekuatan monster. Dalam kondisi terluka dan teracuni, Garou yang menyadari ia tidak mampu mengalahkan Genos pun berniat pergi. Namun Genos berhasil menangkapnya. Dan saat ia menembakkan lasernya ke arah Garou, muncul beberapa monster dari bawah tanah yang menyerang Genos. Salah satu monster mengatakan ia ingin menjemput Garou ke asosiasi monster atas perintah Orochi yang ingin menjadikan Garou petinggi di asosiasi monster. Di saat bersamaan, Genos berhasil menghancurkan monster-monster tadi dan langsung menebas monster di dekat Garou. Dan ketika Genos akan melanjutkan pertarungannya dengan Garou, tiba-tiba Silverfang datang dan langsung menendang Garou. Silverfang pun meminta Genos menyerahkan Garou padanya. Dan abangnya mengurus monster lain yang ada di sana agar pertarungan guru dan murid itu tidak terganggu. Dengan pukulan air pemecah batunya, Silverfang berhasil memojokkan Garou. Garou pun mencoba kabur dan menyandra salah satu pahlawan, namun dihalangi oleh bom. Menyatukan kekuatan, mereka pun menghajar Garou membabi buta. Garou pun pasrah seakan dirinya akan mati. Namun di saat bersamaan, datang seekor monster burung menghempaskan mereka semua dan membawa Garou terbang. Genos pun berniat menembakkan senjatanya untuk membakar monster itu sekaligus Garou. Tapi monster tetua Lipan tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan menghalanginya. Diceritakan, tetua Lipan hanya bisa seimbang dengan Tatsumaki, Metal Knight, dan manusia terkuat King. Tetua Lipan juga bergabung dengan asosiasi monster demi membalaskan dendamnya kepada pahlawan S nomor 11 yang pernah membuatnya hampir mati. Silverfang dan Bom pun menyatukan kekuatan untuk melawannya. Tubuh monster ini pun hancur akibat serangan yang bisa digunakan sekali oleh mereka. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama karena yang hancur hanya kulit sang monster dan dia bisa berganti kulit. Genos pun mulai menyerang hingga masuk ke dalam tubuh tetua Lipan dan juga membakar tubuhnya dari dalam. Meskipun ternyata tidak berefek besar pada tetua Lipan. Genos yang sudah tak berdaya pun dibawa kabur oleh Silverfang dan Bom. Seiring pengejaran yang terus dilakukan tetua Lipan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari seseorang yang ternyata adalah King. King menghina tetua Lipan dan memanas-manasinya dengan alasan ada Blast di dekatnya. Tetua Lipan yang emosi pun menyerang, disambut kepasaran King dan teriakannya menyebut nama Saitama. Saitama pun muncul di hadapannya dan langsung memukul tetua Lipan. Monster itu pun musnah tanpa sisa. Terima kasih kepada sobat anime yang sudah menonton konten ini sampai selesai.
Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar sobat bisa selalu update mengenai channel ini. Sobat juga bisa share konten yang saya buat ini ke teman-teman tongkrongan sobat. Jika ada kata atau penyebutan nama karakter anime yang salah, atau sobat juga mau merequest anime yang akan dirangkum, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.